Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan sore ini kita akan mendiskusikan tentang definisi dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Kalau bicara tentang definisi penelitian kualitatif, di slide yang sudah saya berikan itu dimaknai sebagai asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran atau teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada satu persoalan sosial atau manusia. Jadi ada hal yang penting yang ditekankan di sini itu adanya asumsi dari peneliti, adanya kerangka penafsiran atau teori yang dipakai oleh peneliti yang kemudian akan mempengaruhi proses penelitian sekaligus hasil penelitiannya. Artinya bahwa subjektivitas peneliti itu sangat berpengaruh terhadap proses dan hasil dari penelitian. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita bicara tentang ciri-ciri penelitian kualitatif, dan ini sangat terkait dengan definisi penelitian kualitatif, itu bahwa penelitian kualitatif itu dilaksanakan dalam lingkungan yang alamiah atau dilaksanakan di lapangan, bukan di sebuah laboratorium, bukan juga kita menyodorkan list yang untuk diisi dalam survei, tapi kita sebagai peneliti berinteraksi secara langsung dengan sumber data, baik melalui observasi atau wawancara. Artinya bahwa ada interaksi berkelanjutan antara peneliti dengan subjek penelitian. Kemudian yang kedua, mengandalkan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Di sini peran peneliti sangat penting di dalam proses pengumpulan data, karena data itu hanya bisa didapatkan melalui usaha peneliti untuk mengumpulkan data, baik melalui observasi, baik melalui wawancara intensif dengan subjek penelitian, atau dengan dokumentasi, artinya mengumpulkan dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Kemudian yang selanjutnya, ada penggunaan beragam metode. Metode di sini bisa, misalnya dalam pengumpulan data bisa menggunakan metode observasi, metode interview, metode dokumentasi untuk mendapatkan data-data yang lebih dalam dari sumber data atau dari subjek peneliti. Jadi kita ingin mengetahui bagaimana pandangan orang, bagaimana persepsi orang, bagaimana relasi, misalnya ya, relasi antara individu dengan individu, relasi sosial di dalam satu komunitas, yang itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan beragam metode seperti tadi itu, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian yang selanjutnya, melibatkan pemikiran kompleks secara induktif dan deduktif. Jadi dalam proses penelitian menuntut adanya pemikiran secara induktif, maksudnya bahwa data itu diambil dari lapangan, jadi berbasis pada peristiwa-peristiwa, kondisi-kondisi yang sifatnya khusus di lapangan, kemudian dilakukan abstraksi, ditarik kesimpulan-kesimpulan secara teoritis gitu ya. Jadi dari yang khusus kemudian mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang teoritis. Nah, dari kesimpulan-kesimpulannya sifatnya teoritis yang sifatnya mungkin masih parsial, itu kemudian
dihubungkan dengan teori-teori yang dipakai untuk mengelompokkan data-data yang terkait dengan tema tertentu gitu ya, dimasukkan di dalam klasifikasi tertentu, klasifikasi tema tertentu. Kemudian dari tema itu yang sifatnya sudah umum itu kemudian dipakai untuk melihat kembali, dipakai untuk menganalisis kembali data-data yang sifatnya khusus gitu ya. Jadi pola berpikirnya itu induktif, deduktif, deduktif, induktif. Jadi bisa kompleks ya. Kemudian fokus pada perspektif partisipan, berbagai pemaknaan mereka, berbagai pandangan subjektif mereka. Jadi dalam penelitian kualitatif orientasinya adalah bagaimana partisipan itu bercerita tentang diri mereka sendiri. Jadi bagaimana seorang peneliti itu berusaha seminimal mungkin meminimalisir subjektivitas mereka, dan di sisi lain berusaha untuk bagaimana sumber data atau subjek penelitian itu berbicara tentang perspektif, tentang pemaknaan mereka, tentang pandangan subjektif mereka, tentang perspektif mereka terhadap satu persoalan. Jadi bukan peneliti itu memaksakan perspektifnya, tapi biarlah partisipan itu berbicara tentang dirinya. Kemudian berlangsung dalam konteks atau setting dari partisipan atau tempat penelitian. Jadi ketika melakukan penelitian yang sifatnya kualitatif, ketika kita meneliti satu objek penelitian, maka objek penelitian itu diteliti dalam konteks sosial, ekonomi, politik, atau historisnya. Jadi manusia itu misalnya meneliti tentang komunitas Abuge misalnya, maka penelitian kita itu harus dilakukan dengan melibatkan, mencari tahu, meneliti konteks sosial, politik, ekonomi, historis dari masyarakat Abuge. Artinya bahwa pandangan mereka, perspektif mereka, atau perilaku mereka itu sangat dipengaruhi oleh konteks historisnya. Melibatkan desain yang baru dan dinamis, bukan yang kaku. Artinya bahwa dalam penelitian kualitatif itu desain penelitiannya itu bersifat dinamis, karena objek yang kita teliti sekaligus subjek penelitiannya itu juga dinamis gitu ya, berkembang gitu ya, sehingga kita tidak bisa mematok bahwa desain penelitian kita itu akan strict seperti ini, hanya misalnya wawancara saja gitu ya. Tapi bisa juga ketika di lapangan perlu ini melakukan observasi terhadap objek penelitian. Misalnya observasinya ini ternyata butuh yang partisipan, yang berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan misalnya masyarakat Abuge. Jadi sifatnya dinamis, mengikuti dinamika di lapangan. Kemudian bersifat reflektif dan interpretatif, peka terhadap sejarah atau dinamika sosial peneliti. Jadi bagaimanapun dalam penelitian kualitatif itu ada intervensi subjektivitas peneliti. Ketika seorang peneliti itu sebelum penelitian itu punya asumsi filosofis, kemudian punya kerangka penafsiran tertentu, maka secara otomatis bangunan desain penelitiannya itu akan dipengaruhi oleh refleksi sekaligus interpretasi dia gitu ya. Kemudian yang selanjutnya menyajikan gambaran lengkap dan menyeluruh. Jadi kalau kualitatif memang orientasinya itu mengkaji sebuah persoalan, mengkaji sebuah objek penelitian secara lengkap, mendalam dan menyeluruh, dengan misalnya
tidak hanya mengkaji bagaimana pandangan seseorang atau perilaku seseorang, tapi mengkaitkan antara pandangan dan perilaku itu dengan historisitas dari objek yang diteliti. Kemudian yang selanjutnya, desain penelitian kualitatif gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang ini bagaimana postur studi kualitatif, penelitian kualitatif itu, maka ada beberapa hal yang ada di dalam perencanaan penelitian kualitatif. Yang pertama, jadi pertimbangan awal sebelum melakukan penelitian. Yang kemudian yang kedua, tahap atau langkah yang dilakukan selama melaksanakan penelitian. Kemudian yang selanjutnya, unsur yang terdapat dalam sebuah tahap riset gitu ya. Nah, kalau bicara tentang proses awal, maka penelitian kualitatif itu sebenarnya proses metode ilmiahnya sama dengan penelitian kuantitatif gitu ya. Metode ilmiah ini kira-kira dalam penelitian kualitatif mencakup ada permasalahan, hipotesis atau bisa juga pertanyaan atau rumusan masalah, kemudian pengumpulan data, kemudian hasil dan pembahasan. Nah, riset di proses awal itu berarti bahwa riset itu dilakukan dengan memulai memunculkan isu atau masalah. Jadi apa persoalan yang muncul yang mendorong penelitian ini dilakukan. Jadi ada masalah. Masalah itu bisa kita maknai, kita definisikan sebagai kesenjangan antara idealitas dengan realitas. Jadi kalau ada kontradiksi antara idealitas dan realitas, maka itu masalah gitu ya. Nah, masalah ini juga kemudian bisa diperkuat dengan kita mempelajari literatur yang terkait dengan masalah tersebut. Jadi untuk memperluas wawasan kita terhadap persoalan itu, maka kita bisa mencari penelitian-penelitian atau literatur yang terkait dengan masalah itu untuk semakin menajamkan persoalan itu. Kemudian mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data, dan kemudian menganalisis data tersebut lalu menulis laporan gitu ya. Kemudian langkah yang selanjutnya, langkah atau tahap dalam proses penelitian. Nah, ketika sudah mulai proses penelitian, maka kita perlu tadi itu yang sudah disampaikan di depan, menghadirkan asumsi dan kerangka penafsiran yang dipakai. Jadi nanti di bagian selanjutnya kita akan bicara tentang asumsi filosofis dan kerangka penafsiran. Sebelum kita masuk di dalam proses penelitian, peneliti itu harus memiliki itu gitu ya. Kemudian menelusuri topik yang tepat atau area penelitian. Jadi kira-kira topik yang tepat untuk masalah yang akan kita teliti itu apa, kemudian riset field-nya, bidang penelitiannya itu kira-kira di mana. Kemudian meninjau literatur yang terkait, jadi melakukan tinjauan pustaka. Ini penting dalam rangka kita bisa melakukan positioning, jadi memposisikan penelitian kita itu di antara penelitian-penelitian yang lain, sehingga penelitian kita itu berbeda dengan penelitian yang lain, punya kontribusi. Kalau sama ya nggak ada kontribusinya, ngapain dilakukan penelitian. Kemudian juga memunculkan permasalahan riset gitu ya, yang bisa dilihat dari adanya persoalan di dunia maya atau kesenjangan atau kekurangan dalam literatur atau dalam penelitian terdahulu. Jadi persoalan riset itu bisa dilihat dari adanya kesenjangan antara idealitas dengan realitas, bisa juga kekurangan dalam literatur atau penelitian yang terdahulu. Nah, kemudian
setelah itu mengajukan dalam proses pengumpulan data perlu mengajukan adanya pertanyaan-pertanyaan yang terbuka kepada partisipan. Jadi kita hanya misalnya membuat inti dari panduan wawancara kita yang kemudian itu akan membuka pertanyaan-pertanyaan yang yang tidak rigid gitu ya. Bisa muncul pertanyaan-pertanyaan baru dari pertanyaan kita yang pertama. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk kita bisa menggali data dari partisipan itu secara lebih mendalam dan komprehensif. Makanya di sini disebutkan bahwa pertanyaan itu bisa berkembang gitu ya. Berkembang terus dan menjadi sempurna selama proses riset gitu ya, agar kita bisa mendapatkan pemahaman yang semakin meningkat tentang persoalan tersebut. Kemudian mengumpulkan data dengan menggunakan sumber data berdasarkan pertanyaan-pertanyaan terbuka tanpa struktur yang ketat gitu ya. Tadi bahwa pengumpulan data agar data yang kita peroleh sifatnya mendalam, komprehensif, maka pertanyaan-pertanyaan terbuka itu harus kita lakukan tanpa struktur yang ketat. Jadi fleksibel, dinamis, sesuai dengan jawaban-jawaban dari partisipan kita. Kemudian melakukan pengamatan, mengumpulkan berbagai dokumen. Kemudian yang selanjutnya mengorganisasi dan menyimpan data. Jadi mengklasifikasikan data-data yang kita peroleh itu dalam satu klaster-klaster sendiri, dalam satu tema-tema atau klaster yang ada di dalam penelitian kita, yang kemudian kita analisis secara induktif ya. Jadi dari perspektif khusus ke umum, dari data khusus yang kita dapatkan kemudian bisa menghasilkan teoritisasi yang sifatnya umum, baik dengan memberikan kode, kategori, tema atau dimensi. Selanjutnya melakukan kerja deduktif gitu ya. Jadi mengumpulkan bukti dan mendukung tema dan penafsiran tersebut. Nah, step ini dilakukan dengan melakukan beragam abstraksi gitu ya, dari data mentah dan pembentukan berbagai kategori yang lebih luas. Jadi kalau deduktif itu berarti dari umum kemudian ke khusus. Setelah kita mendapatkan itu tadi data-data yang sifatnya khusus, kemudian kita melakukan abstraksi abstraksi dari data-data tersebut itu kemudian diperkuat dengan data-data yang sifatnya khusus untuk memperkuat abstraksi kita. Jadi ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan definisi dan ciri-ciri penelitian kualitatif. Untuk selanjutnya nanti bisa dilanjutkan dalam diskusi.